Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori gelombang de Broglie. Nah, teori gelombang de Broglie mengatakan bahwa partikel itu dapat bersifat sebagai gelombang. Teori ini diajukan pada tahun 1924. Sebenarnya teori ini membalik teorinya Albert Einstein. Nah, Albert Einstein mengatakan bahwa gelombang itu dapat berperilaku bisa bersifat sebagai partikel. Nah, tapi kalau de Broglie membaliknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada suatu partikel secara umum benda ya bergerak dengan kecepatan v, pasti dia menggelombang seperti ini. Nah, tentu saja kalau dia menggelombang punya panjang gelombang dan juga punya frekuensi. Nah, panjang gelombangnya itu bisa dikaitkan dengan massa dan kecepatannya. Nah, nanti saya buktikan apa hubungan lambda dengan massa dan kecepatannya. Oke, nah yang saya bicarakan ini adalah kasus non-relativistik ya. Nah, kalau misalkan di sini benda bergerak, tentu saja punya energi kinetik, dan energi kinetiknya nanti akan menjadi energi gelombang. Jadi kalau saya terapkan diferensial kedua ruas, berarti yang kiri DEK, yang sebelah kanan adalah DE. Sekarang kita uraikan yang ruas kiri, energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan yang ruas kanan karena energi gelombang itu terkait dengan frekuensinya, yaitu berarti H dikalikan dengan F. Nah, mirip seperti energi foton ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat di sini. Ini setengah M, ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari tanda diferensial. Setengah M dV kuadrat sama dengan, hanya saya keluarkan, lalu ini dF. Nah, sekarang coba saya uraikan lagi. Ini setengah M dV kuadrat sama dengan H. Lah F-nya ini saya uraikan karena dia gelombang, hubungan F dengan lambda sangat baik, yaitu F itu V per lambda. Nah, kita mengasumsikan bahwa lambdanya ini tidak berubah. Jadi lambda saya taruh di luar seperti ini. Yang dalam tinggal dV saja. Nah, terus kemudian kedua ruas ini saya turunkan terhadap dV ya. Jadi saya turunkan terhadap variabel V. Nah, kalau saya turunkan, ini jadinya adalah 2V dV, gitu kan ya. 2V dV, turunkan terhadap dV ya. Jadi ini H per lambda, nah ini dV. dV-nya saya coret. Nah, sedangkan 2 ini juga saya coret, sehingga tinggal MV saja yang ruas kiri, terus sama dengan H per lambda. Nah, M kali V ini disebut sebagai momentum. Nah, oleh sebab itu, panjang gelombang de Broglie itu bisa tulis H per P. Oke, kita bisa tersenyum lebar karena panjang gelombang de Broglie sudah berhasil dibuktikan. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Lambda itu panjang gelombang de Broglie, satuannya meter, H konstanta Planck, 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joules kon. P itu menyatakan momentum partikel atau benda secara umum, satuannya kilogram meter per sekon. M menyatakan massa partikel atau benda secara umum, satuannya kilogram, sedangkan V adalah kecepatan partikel atau benda secara umum, satuannya meter per sekon. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa teori gelombang de Broglie itu diajukan tahun 1924. Nah, selama sekitar 3 tahun, orang masih meragukan tentang kebenaran teori gelombang de Broglie. Akhirnya ada suatu percobaan yang dilakukan oleh Davison Germer pada tahun 1927, yaitu dia melakukan percobaan interferensi elektron. Kita tahu elektron itu adalah partikel, tapi dia bisa mengalami interferensi, seperti halnya gelombang cahaya. Jadi kalau begitu betul, elektron itu partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, karena percobaan Davison Germer itu bisa membuktikan teorinya de Broglie, akhirnya de Broglie dapat hadiah Nobel tahun 1929. Nah, karena adanya percobaan Davison Germer interferensi elektron itu, akhirnya ditemukan mikroskop elektron pada tahun 1931. Nah, ini walaupun waktu itu mikroskop elektron masih mendapat perbesaran cuma 400.000 kali, tapi sekarang bisa sampai 2 juta kali perbesarannya. Luar biasa, jauh lebih besar dari mikroskop konvensional. Nah, atas jasanya percobaan Davison Germer ini, akhirnya Davison Germer juga dianugerahi hadiah Nobel tahun 1937. Jadi percobaannya
Davison Germer itu tahun 1927 ya. 10 tahun kemudian baru dia dapat hadiah Nobel. Nah, karena orang menemukan mikroskop elektron sebagai akibat teori de Broglie dan juga eksperimen yang dilakukan Davison Germer. Aplikasi gelombang de Broglie salah satunya adalah ditemukan mikroskop elektron. Mikroskop elektron menggunakan lensa optis berupa perpaduan atau interaksi antara gelombang medan listrik dan medan magnet. Nah, tapi saya tidak akan bahas mikroskop elektron terlampau jauh, tapi saya akan bahas mengenai gelombang elektron yang terjadi dalam tabung mikroskop elektron untuk menghasilkan efek pembesaran. Perhatikan, saya punya tabung hampa udara. Nah, ini dilengkapi 2 elektroda dari logam, yang kiri dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan DC, sedangkan yang kanan dihubungkan dengan kutub positif. Tapi sumber tegangan ini bisa berkisar 100 kV hingga 1000 kV, tinggi sekali ya. Elektron dikeluarkan dari logam katoda ini dengan cara misalkan emisi termionik. Begitu elektron keluar, maka dia akan dipercepat dari katoda menuju anoda. Ingat, ini min ya, ketemu plus maka dia akan ditarik. Ada gaya yang arahnya ke kanan yang mempercepat elektron dari katoda ke anoda. Jadi pada saat tepat keluar dari katoda, dia punya energi potensial listrik yang maksimum. Begitu dia bergerak menjadi energi kinetik, tepat akan menubruk anoda, EK-nya paling tinggi, EK-nya mencapai maksimum. Jadi kalau begitu telah terjadi perubahan energi potensial listrik menjadi energi kinetik. Jadi bisa saya tulis bahwa EP listrik berubah menjadi energi kinetik. EP listrik itu rumusnya Q kali V, energi kinetik itu setengah MV kuadrat. Yang ruas kiri bisa saya tulis MV kuadrat per 2M, ya kan? Nah, sehingga ini 2M GV itu akan sama dengan MV kuadrat. Sehingga MV-nya itu bisa saya tulis akar 2mGV. Nah, padahal panjang gelombang de Broglie itu H per MV. Sehingga kita dapatkan rumus lambda itu adalah H per akar 2mGV. Jadi MV-nya diganti akar 2mGV. Oke, kita sudah menemukan panjang gelombang de Broglie dalam tabung hampa udara tersebut. Tentu saja ini panjang gelombang minimumnya ya. Nilainya adalah H per akar 2mGV. Nah, H seperti biasanya konstanta Planck, M itu massa partikel satuannya kilogram, G itu muatan partikel satuannya coulomb, sedangkan V itu adalah beda potensial pemercepat partikel satuannya adalah volt. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Oke, baiklah, saya beri contoh soal nomor 1. Peluru dengan massa 10 gram bergerak mendatar dengan kecepatan 660 meter per sekon. Bila konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, maka hitunglah panjang gelombang de Broglie peluru. Sudah diketahui dalam soal massa peluru 10 gram berarti 10 pangkat min 2 kg. V-nya adalah 660 meter per sekon, konstanta Planck-nya seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari lambda, ya kita pakai rumus H per MV. Lahannya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34, masanya adalah 10 pangkat min 2, V-nya adalah, ini bisa saya tulis 6,6 kali 10 pangkat 2. Ini bisa saya coret ya, berarti ini juga saya coret, sehingga hasilnya 10 pangkat min 34 meter. Panjang gelombang ini terlampau kecil untuk diamati dengan mata telanjang. Jadi kelihatan lurus saja, sebenarnya menggelombang. Tapi karena lambdanya terlampau kecil, sehingga sangat sulit diamati dengan mata telanjang. Lagi pula kecepatan peluru itu sangat luar biasa cepat, 660 meter tiap detiknya. Nggak mungkin kita amati dengan mata telanjang. Nomor 2, sebuah benda masanya 20 gram bergerak memiliki energi kinetik 16 joule bila konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, maka hitunglah panjang gelombang de Broglie-nya. Nah, kita bisa jawab dengan sangat mudah. Masanya di situ telah diketahui 20 gram. 20 gram 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Nah, sedangkan energi kinetiknya diketahui yaitu 16 joule. Konstanta Planck 6,6, 10 pangkat min 34 joule sekon. Konstanta Planck-nya ini diambil 2 digit saja, 6,6.
Sebenarnya tadi kan 6,63 ya dibulatkan. Oke, sekarang kita cari ya. Lah EK itu kan dirumuskan setengah MV kuadrat. Tapi ini bisa saya tulis MV kuadrat per 2M. Sehingga MV kuadratnya itu adalah 2M dikalikan EK. Sehingga MV-nya itu akar 2MEK. Sehingga kalau kita mencari lambdanya H per MV, berarti H per akar 2M kali EK. Kita tinggal memasukkan saja ini ya. Jadi lambda hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 per akar 2M-nya 2 kali 10 pangkat min 2, EK-nya adalah 16. Oke, jadi ini 6,6 kali 10 pangkat min 34. Ini 2 kali 2 di akar 2, 16 di akar 4, 10 pangkat min 2 di akar 10 pangkat min 1. Jadi ini 6,6 dibagi dengan 0,8 kali 10 pangkat min 34. Jadi 6,6 dibagi 0,8 ya sekitar 8,25 kali 10 pangkat min 34 meter. Inilah panjang gelombang de Broglie-nya. Nomor 3, untuk menghasilkan panjang gelombang elektron sebesar 3,3 pikometer dalam mikroskop elektron, berapakah tegangan antara anoda dan katoda? Massa elektron sudah diketahui, muatannya tahu, konstanta Planck-nya juga sudah tahu ya. Nah ini yang diketahui panjang gelombang elektron di dalam mikroskop elektron. 3,3 pikometer sama aja dengan 3,3 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, kita menggunakan rumus tadi, lambda itu H per akar 2mg kali V. Nah, ini sudah saya jelaskan di teorinya tadi ya. Nah, ini berarti saya pindah aja ruasnya 2mg V gitu. Berarti ini H per lambda. Terus kemudian saya kuadrat kedua ruas 2mg V. Ini akarnya hilang, yang ini H per lambda kuadrat. Sehingga tegangannya bisa dirumuskan H per lambda kuadrat dikali dengan ini ya, 1/2M kali G. Nah sekarang kita tinggal memasukkan hanya di sini adalah 6,6 10 pangkat min 34, lambdanya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 12. Ini ada kuadratnya ya, 1/2. Massa elektron 9,1 10 pangkat min 31, sedangkan muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Perhatikan tanda min tidak saya masukkan di sini ya. Jadi kalau begitu, ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 138 kali 10 pangkat 3 volt. Atau ini boleh ditulis 138 kilovolt. Inilah tegangan pemercepat elektron dalam tabung mikroskop elektron. Oke, contoh soal nomor 4. Inti helium 42 dan helium 32 dipercepat dengan beda potensial 100 kV dan 300 kV. Berapakah perbandingan panjang gelombang de Broglie dua inti tersebut? Kita ingat bahwa helium 42 itu mempunyai massa yaitu 4 SMA. 1 SMA itu 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. SMA itu singkatan dari satuan massa atom. Sedangkan muatan helium itu adalah sesuai dengan nomor atomnya, yaitu 2, berarti 2E. 2E, E-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Jadi sekali lagi, nomor massa menunjukkan massanya dalam SMA, nomor atom menunjukkan kelipatan muatan dari muatan satu proton. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Untuk helium 32 itu massanya adalah 3 SMA, sedangkan muatannya adalah 2 kali E. Jadi sekali lagi E-nya ini ya. Nah, beda potensial pemercepat helium 42 adalah 100 kV, sedangkan helium 32 adalah 300 kV. Jadi ini yang tanyakan cuma perbandingan panjang gelombang de Broglie-nya. Kita ingat bahwa lambda de Broglie kalau dikaitkan dengan tegangan, rumusnya tadi kan ini ya. Nah, dilihat di sini dalam persamaan ini, H itu konstanta, tetap sifatnya. Di sini Q-nya juga sama, berarti tetap ya. Yang tidak sama hanya massa di sini sama tegangan. Jadi saya bisa tulis bahwa lambda ini berbanding terbalik dengan akar massa dengan tegangannya.
Jadi kalau begitu panjang gelombang de Broglie dari kedua partikel itu berbanding terbalik dengan akar massa kali tegangan pemercepatnya. Jadi kalau kita bandingkan lambda 1 dibanding lambda 2 berbanding terbalik, berarti yang atas M2 kali V2, yang bawah M1 kali V1. Nah kalau kita masukkan, ini M2-nya adalah ini kan, 3 SMA, V2-nya itu 300, terus kemudian M1-nya adalah 4, nah V1-nya adalah 100. Berarti kan kilowatt dibagi kilowatt habis, SMA dibagi SMA juga habis. Jadi kalau gitu ini saya coret, 3 kali 3 di akar 3 ya. Nah 4 di akar 2. Jadi kalau begitu perbandingan lambda 1 dengan lambda 2 itu adalah 3 dibanding 2. Nah itulah jawabannya. Oke, physics is very easy and fun.